Pemirsa, tahukah Anda bahwa kemarin tepatnya setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional? Di masa pandemi COVID-19 ini, olahraga dipercaya mampu menaikkan daya tahan tubuh. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan agar setiap orang sehat untuk tetap berolahraga meski hanya di rumah saja. Namun, bagaimanakah olahraga yang tepat bagi para penyintas COVID-19? Apa saja tahapannya? Sebelum saya membahas lebih lanjut, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa Ayo Sehat, gejala yang dirasakan oleh pengidap COVID-19 sangatlah beragam, seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Infeksi virus corona ini bisa saja mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, karena tak hanya menyerang organ paru-paru saja, tetapi juga organ jantung, hati, dan pencernaan. Meskipun telah dinyatakan negatif dari virus corona, banyak penyintas yang masih merasakan gejala lanjutan atau yang dikenal sebagai long COVID. Hingga saat ini belum ada satu pengobatan khusus yang dapat membantu memulihkan gejala long COVID tersebut. Namun kita bisa meminimalisir gejala yang muncul. Salah satunya dengan beristirahat yang cukup dan berolahraga. Selain itu, dengan aktif berolahraga, kita dapat mengurangi hormon stres dan memperbanyak hormon endorfin yang berguna sebagai obat penghilang rasa sakit alami dan penyenang suasana hati. Dilansir dari laman republika.co.id, Dr. Sport Medicine Institute di New York, Amerika Serikat, sudah menerbitkan panduan tentang bagaimana penyintas COVID-19 dapat mulai berolahraga dengan aman. Penyintas COVID-19 disarankan memulai dengan latihan intensitas rendah dan memperhatikan seberapa banyak mereka makan dan minum. Lantas, olahraga seperti apa yang tepat bagi penyintas COVID? Serta apa saja trik sehat bugar menjaga imunitas badan agar terhindar dari penyakit? Ikuti terus perbincangannya, hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini telah hadir di studio bersama saya seorang dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati. Dr. Dika, selamat pagi, Dok. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Mas Algi. Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Dika dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Dika, gimana Tokyo, Dok? Tokyo bersih, rapi, keren. Bersih. Keren. Nah, bentar lagi nih Dr. Dika bakal berangkat ke Papua. Ke Papua, betul. Untuk nemenin atlet-atlet ya, Dok ya? Yes, untuk PON ya. Untuk PON nanti. Nah, dokter, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Ini olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh itu kan penting. Ya. Juga termasuk olahraga saat sedang terinfeksi COVID-19 dan juga isoman. Oke. Nah, olahraga jenis apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan saat mereka tuh terkena COVID-19 dan isoman? Jadi kalau kita bicara dari segi COVID nih ya, Mas Algin dan semuanya, memang kalau udah kena, sebetulnya itu harus hati-hati banget. Kenapa? Karena memang ada beberapa komplikasi yang kita takutin. Dan untuk COVID ini yang paling kita takut itu adalah kalau ada peradangan dinding jantung alias miokarditis. Makanya kalau sebenarnya udah kena nih COVID-nya, beberapa literatur mengatakan jangan olahraga yang berat dulu, bahkan dikatakan jangan kardio dulu. Oke. Jangan kardio dulu, even yang low intensity. Ditambah juga jangan strengthening dulu, even juga yang low intensity. Makanya kenapa orang-orang yang sedang isoman, yang dia memang sudah terkena COVID, disarankan sebatas stretching, peregangan-peregangan, mobility training gitu yang memang cuma sekedar biar nggak kaku lah badannya gitu kan. Dan breathing exercise, latihan nafas. Nanti kalau misalnya dia emang udah nggak bergejala, ada yang mengatakan minimal 7 hari bebas gejala. Itu dia bisa memulai kembali dengan sangat perlahan-lahan gitu. Berarti emang harus olahraga tetap ya? Tetap, jadi jangan diem gitu, jangan. Karena takutnya melantar akhirnya jadi kaku lah. Belum bicara COVID kan juga ada risiko untuk pembekuan darah ya, atau masalah pembekuan darah. Dan dengan orang yang nggak banyak bergerak, ibarat kata mager doang nih istilahnya, itu bisa memperbesar risiko itu. Jadi memang tetap bergerak tapi dengan dosisnya gitu. Nah, kalau dari Dr. Dika sendiri ini kan banyak mungkin pemirsa sehat di rumah yang kena COVID-19 dan kalau kata dokter jangan yang berat-berat dulu, tapi mereka takut nih, buncit, berat badan bertambah. Nah itu untuk yang rewel-rewel, gimana nih, Dok? Jadi pertama tadi ya, kita melarangnya bukan melarang bergerak, tapi melarang berolahraga yang sifatnya kardio dan juga strengthening. Artinya apa?
untuk tadi gerakan-gerakan seperti stretching, mobility, bahkan juga kalau kita bisa bilang untuk sehari-hari dia misalnya masih bisa untuk ya berjalan kaki lah di rumahnya gitu kan, nggak di kasur doang gitu, itu juga bisa gitu membantu untuk mengendalikan berat badannya. Dan terutama kalau kita ngomongin berat badan, pastinya juga berpengaruh dengan apa yang dia makan gitu. Nah, itu betul. Kadang-kadang orang mikir, mau makan biar sehat, tapi makannya sembarangan gitu. Semuanya masuk mulut. Yang ada ya tadi agak lebaran di badannya gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Dika, Ya. perbincangan kita ini masih seru banget, tapi kita harus break sejenak. Yes. Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa masih bersama dengan Dokter Dika. Dokter Dika, mungkin bisa Yes. dijelaskan ke pemirsa Ayo Sehat, ini kan COVID tidak bisa langsung sembuh total. Itu kira-kira kapan sudah diperbolehkan untuk berolahraga lagi, Dok? Ya oke, jadi tadi ya bahwa COVID ini kan memang agak misterius ya. Kalau kita lihat tuh penyakitnya tuh ajaib gitu. Kenapa? Karena tadi benar banget Mas Elgin bahwa banyak orang-orang yang udah sembuh, udah selesai isoman tapi masih ngerasa kok nggak enak gitu badannya, Benar. masih nggak balik gitu, belum balik penuh. Makanya kenapa memang sekarang banyak sekali ya beberapa panduan literatur dari luar dan dalam negeri yang memang dianjurkan di situ yang saya sering pakai adalah kita dianjurkan untuk mulai berolahraga pertama minimal sudah 10 hari setelah onset pertama atau gejala pertama dan sudah 7 hari bebas gejala. Itu pun juga olahraganya nggak bisa langsung yang jor-joran, nggak bisa langsung ugal-ugalan kalau saya bilang gitu kan. Dia mesti mulai dari yang rendah banget intensitasnya dan juga durasinya rendah. Kalau untuk bicara mengenai tahapan olahraga setelah, kita bicara setelah 7 hari setelah Bebas gejala. bebas gejala ya, itu bagaimana, Dok? Oke, jadi COVID ini kan dia memang banyak beresiko begitu ya, banyak terjadi komplikasi. Makanya kenapa long COVID itu kalau kita lihat itu bisa sampai ada 200 gejala, Mas Elgin. Betul. Karena memang ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada gejala atau komplikasi yang paling kita takut adalah miokarditis namanya. Itu peradangan dinding jantung. Makanya kenapa kita tadi nggak boleh start kardio dulu kan. Dan begitu sudah bisa mulai, kita harus test drive dulu nih Mas. Olahraga ringan berarti ya? Ringan dulu, jadi benar-benar melakukan olahraga yang sangat ringan dengan durasi yang pendek. Disarankan itu kita melakukan jalan kaki dulu deh. Jalan kaki dulu itu selama 10 menitan deh. Ibarat Supaya kata test harus drive. manasin Iya, mesin dulu ya? sekaligus test drive tadi karena jangan-jangan kita nggak tahu nih bahwa ternyata mungkin ada komplikasi Ya. entah di jantung kita, di paru kita. Desa sebenarnya kalau idealnya memang kalau bisa diperiksa dulu, assessment kita lihat jantungnya, paru-parunya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk itu, test drive dari yang pelan-pelan dulu, jalan kaki dulu 10 menitan. Ada nggak sesak nafas? Ada nggak nyeri dada? Ada nggak rasa kayak kunang-kunang atau blackout? Atau keluhan-keluhan lain yang memang bisa membatasi kita untuk berlatih? Kalau misalnya memang nggak ada, baru kita pelan-pelan kita progres gitu. Tapi kalau untuk tahapan yang dokter bilang ini, apakah sama atau mungkin berlaku bagi orang yang ada komorbid Oke. dengan tidak yang ada komorbid? Pastinya orang-orang yang punya komorbid itu jangan kan bicara COVID ya Mas ya. Secara general aja orang yang punya komorbid, punya diabetes, punya hipertensi, punya segala macam lah. Itu pasti akan ada penyesuaian, ada perbedaan dosis. Jadi kalau tanya ada apa enggak, pastinya ada gitu. Apalagi orang-orang yang punya komorbid, biasanya dia recovery-nya lebih lambat. Dia Betul. punya waktu pemulihan tuh lebih panjang sehingga pasti kita akan buat lebih hati-hati lah progresnya begitu.